Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore. Terima kasih sudah bisa hadir di gedung gereja ini. Tema khotbah kita pada sore hari ini adalah wujud sejati, kagum, dan syukur kita. Bapak Ibu, saya mau memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang anak kecil. Dia begitu terkesima ketika dia menatap ke langit. Pada waktu dia menatap ke langit, dia berkata kepada ayahnya, "Pak, lihat, ada pesawat." Lalu si anak berkata kepada papanya, "Seberapa besarkah pesawat itu, Pak?" Gitu. Lalu si ayah berkata, "Coba kamu lihat dan kamu ukur." Lalu si anak berlari mengejar pesawat tersebut, lalu dia mengukur dengan jari kelingkingnya. "Pak, pesawat itu hanya sebesar jari kelingkingku saja." Lalu si ayah tertawa dan tersenyum sambil berkata, "Nak, ayo kita jalan-jalan." Lalu si ayah mengajak si anak untuk jalan-jalan. Ternyata Bapak Ibu, si ayah mengajak si anak ini jalan-jalan ke suatu bandara. Pada saat di kejauhan sudah mau menyampai bandara, si anak melihat begitu banyak pesawat yang sudah terparkir. Lalu si ayah mengajak untuk si anak mendekat ke area parkiran pesawat. Pada waktu si anak sampai dan si ayah di area parkiran pesawat, si anak begitu takjub Bapak Ibu, bahwa ternyata pesawat itu sangat besar. Pesawat yang tadi dilihat hanya sebesar kelingking saja, ternyata pesawat itu begitu besar Bapak Ibu. Si anak begitu takjub dan begitu kagum, begitu terkenyang melihat besarnya pesawat tersebut. Lalu si ayah berkata kepada si anak, "Nak, semakin kamu mendekat ke suatu benda, maka akan tampak besarlah benda tersebut. Semakin kamu mendekat ke suatu benda, maka semakin besarlah benda tersebut." Bapak Ibu, apa maksudnya? Kalau kita jauh daripada Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa melihat keagungan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita punya hubungan yang indah kepada Tuhan, pastilah kita bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau menyebut dan menyampaikan hal ini untuk mengajak Bapak Ibu memasuki ayat yang pertama. Ayat pertama berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Ini adalah seruan kekaguman dari si pemazmur Bapak Ibu terhadap Allah dengan satu pertanyaan penting. Mengapa si pemazmur begitu kagum terhadap Allah? Bapak Ibu yang kasih, kita tentu tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Memang ada ditulis beberapa, tapi kebanyakan dari Raja Daud. Tentu kita bisa tahu atau kita sering mendengar cerita tentang Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang erat bersama Tuhan. Dari sejak kecil, Tuhan sudah memelihara hidupnya. Tuhan sudah membimbing langkah hidupnya. Dari kecil kalau kita sering dengar cerita ya Bapak Ibu, cerita sekolah minggu, bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dalam segala hal itu rasanya tidak mungkin. Seorang anak kecil, Alkitab berkata kulitnya masih kemerah-merahan Bapak Ibu. Tapi dia berhasil mengalahkan Goliat. Goliat yang raksasa dikalahkan oleh anak kecil. Ini artinya apa? Artinya Allah begitu besar dalam kehidupan Daud. Berikutnya apa? Berikutnya kita mungkin pernah mendengar dalam pembacaan Alkitab bahwa Raja Daud itu berkali-kali ingin dibunuh oleh Saul, Raja Saul. Kenapa Bapak Ibu? Karena Saul tahu bahwa Daud nanti yang akan menggantikan tahtanya. Sehingga Saul cemburu, dia bermaksud untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud selalu lolos dari ancaman pembunuhan. Tuhan selalu menyertai langkah hidupnya. Sebaliknya, Daud malah yang berhasil untuk membunuh
Raja Saul. Tetapi Daud ingat bahwa Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Sehingga Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh Saul. Nah, berkaca dari hal itu, Daud tahu bahwa Allah begitu besar dalam hidupnya. Sehingga dia menuliskan kitab Mazmur ini, kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, bagaikan cerita si anak kecil tadi, pemazmur melihat kebesaran Allah, maka tidak heran si pemazmur berkata, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Saya membayangkan seorang anak kecil tadi yang ke bandara, yang melihat pesawat itu begitu besar, begitu takjub. Bapak Ibu, seorang hanya mungkin mengakui kebesaran Allah kalau dia mengakuinya dengan iman. Seorang hanya mungkin mengakui kebesaran Allah kalau dia mengakuinya dengan iman. Bahwa Allah luar biasa dalam hidupnya. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau dia punya hubungan atau relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga dia mengetahui bahwa Allah begitu besar dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang bisa merasakan bahwa Allah besar dalam hidupnya kalau dia jauh dari Tuhan, Bapak Ibu? Kalau dia tidak pernah bergaul yang erat dengan Tuhan, kalau dia tidak mempunyai mesbah doa dengan Tuhan, kalau dia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita tahu bahwa Allah besar dalam hidup kita? Tetapi kita mengakui kalau Allah besar dalam hidup kita karena kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, kita tidak mungkin mempunyai hubungan yang indah bersama Tuhan. Kita tidak mungkin memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan tanpa kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, milikilah hubungan yang indah dengan Tuhan sehingga kita bisa merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, tentu kita punya sahabat ya. Pasti kita punya sahabat karib. Entah pada saat waktu kita bersekolah dulu atau pada saat kita bekerja, kita pasti mempunyai sahabat karib. Dengan sahabat karib kita begitu nyaman. Kita pasti mengerti apa yang sahabat kita ini mau dan apa yang sahabat kita tidak mau. Karena kita sudah bergaul akrab dengannya. Karena kita sudah menjalin relasi yang lama dengan sahabat kita. Sehingga kita mengerti bahwa sahabat kita ini mau kita seperti itu, sahabat kita ini tidak ingin kita seperti itu. Sahabat ini pasti kita membutuhkan hubungan yang berproses, tidak bisa sebentar langsung jadi sahabat. Pasti kita punya hubungan yang berproses. Begitu pula kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita pasti tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kehendak Tuhan dalam hidup kita tahu dari mana Bapak Ibu? Kalau kita mempunyai jam-jam doa bersama Tuhan, mesbah keluarga, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kalau kita selalu mendekat kepada Tuhan, kita mengerti, kita peka apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat selanjutnya dari Mazmur 104 ini. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 2 sampai 9, pemazmur melihat hal yang berbeda dari apa yang dia lihat sehari-hari. Kalau kita baca ayat kedua Bapak Ibu, di situ Engkau membentangkan langit seperti tenda. Dalam keterbatasan si pemazmur, dia mengatakan Engkau membentangkan langit seperti tenda. Dan dalam keterbatasannya juga, dia melihat berbagai hal, termasuk awan-awan di udara. Dia berkata juga, Engkau mengendarai awan-awan itu. Bahkan ketika dia berbicara tentang angin Bapak Ibu, dia menyebut angin itu sebagai suruhannya. Kita pasti ingat cerita pada waktu Yesus dan murid-muridnya berada di perahu di Danau Galilea ya Bapak Ibu. Kita ingat tentang kisah itu. Pada waktu itu angin ribut dan gelombang menerjang perahu tersebut. Murid-murid begitu ketakutan. Lalu dia membangunkan Yesus. Karena kapal itu sudah mau tenggelam Bapak Ibu. Dan Yesus bangun dan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Seketika itu juga langit itu, angin itu dan gelombang itu menjadi tenang. Itu apa Bapak Ibu? Karena Yesus Tuhan berkuasa atas angin.
Bahkan dia juga menyebut api yang menyala sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Saya mengatakan hal ini di ayat 5, ketika dia mengucapkan, engkau meletakkan dasar bumi di atas tumpuanmu. Bapak Ibu bisa membayangkan, ini mau berbicara tentang nalar sederhana dari si pemazmur yang melihat hasil ciptaan Tuhan itu secara berbeda, Bapak Ibu. Bahwa dasar bumi ada di tumpuan Tuhan. Andai tidak, pasti semuanya akan ambruk. Kalau kita memakai logika ilmu pengetahuan, pastilah bukan seperti itu. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang sederhana dengan kacamata iman. Kalau Tuhan tidak jaga ini bumi dan dasar bumi, pasti bumi akan ambruk dan hancur. Kalau Tuhan tidak membentangkan langit seperti tenda dengan kokoh, pasti langit itu akan rubuh, menimpa Bapak Ibu dan saya. Bahkan dengan luar biasanya dia menyebut juga gerakan awan itu dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu. Begitu pula samudra raya, gunung-gunung dan guntur semua dalam kendali dan otoritas Tuhan. Sehingga dengan iman si pemazmur berkata, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Nah, apa pelajaran yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, lewat pemberitaan firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus memuji Tuhan dalam seluruh hidup kita. Itu adalah ungkapan syukur kita. Bapak Ibu bisa melihat hal-hal sederhana yang Bapak Ibu lihat secara sehari-hari, itu dilihat secara berbeda oleh si pemazmur. Dia melihatnya dengan suatu pengakuan dan kekaguman dan keagungan. Dan dia juga melihatnya dengan sangat kagum karena pemazmur melihatnya dengan kacamata iman, Bapak Ibu. Pemazmur melihatnya sebagai kebesaran dan keagungan Tuhan. Maka tidak heran kemudian dengan penuh semangat dia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seruan pujilah Tuhan, hai jiwaku adalah ekspresi tertinggi dari si pemazmur. Betapa dia kagum terhadap kuasa dan kebesaran Allah di dalam hidupnya. Yang dia lihat hal-hal sederhana yang kita juga lihat sehari-hari, itu dilihat dengan kacamata yang berbeda oleh si pemazmur, yaitu dengan kacamata iman. Jadi jika kita melihatnya secara berbeda, menggunakan kacamata iman, pasti kita akan melihat Tuhan Allah begitu besar dalam hidup kita. Dengan kita memuji Tuhan, Bapak Ibu, baik itu kita lagi sukacita ataupun mungkin kita lagi duka cita, berbeban berat, apapun itu, tetapi Tuhan inginkan kita untuk memuji Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya pada saat kita memuji Tuhan, walaupun hati kita gundah gulana, hati kita kayaknya sedang tidak enak, tapi dengan kita memuji Tuhan ada kelegaan, ada sukacita. Sehingga kita boleh terus berkata, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Yang kedua yang saya pelajari dari pembacaan Mazmur ini, mengakui Allah sebagai pemelihara kehidupan. Percaya pemeliharaan Allah, jangan cemas, ragu, atau khawatir akan hidup. Kehidupan yang sepenuhnya itu bergantung pada kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat akan peristiwa alam, yaitu gempa bumi di Cianjur, Bapak Ibu. Saya ingat itu peristiwa itu terjadi di bulan November tahun 2022. Kenapa saya ingat? Karena peristiwa itu begitu membekas di keluarga kami. Jadi sebelum peristiwa tersebut, Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kami dengan cara yang ajaib untuk kami pulang ke Bekasi. Kami tinggal di Bekasi, Bapak Ibu. Tuhan ingatkan kami untuk kami pulang ke rumah kami. Ternyata Bapak Ibu, besoknya itu kejadian gempa bumi dahsyat di Cianjur. Saya memperoleh informasi bahwa rumah yang kami inapi itu terdampak gempa, Bapak Ibu. Itu hancur. Tetapi Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara kami dengan cara ajaib sehingga kami boleh selamat dari gempa bumi tersebut. Kalau tanpa Tuhan, pasti kami sudah celaka, saya dan seisi keluarga. Bapak Ibu,
Tentunya kita takut terhadap peristiwa alam. Kita takut gempa bumi, kita takut banjir, kita takut tsunami, atau kita takut kejadian-kejadian alam lainnya. Kenapa kita takut? Biasanya atau umumnya kalau kejadian-kejadian alam tersebut pastilah memakan korban. Baik itu korban jiwa yang jumlahnya mungkin tidak sedikit, korban luka, ataupun korban harta benda. Pasti itu terjadi. Sehingga manusia pasti takut dengan bencana alam atau peristiwa alam, Bapak Ibu. Tetapi saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan ini, bahwa alam semesta dan segala isinya itu semua berada dalam otoritas Tuhan, berada dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu. Jadi begitu besar dan agungnya Tuhan kita, sehingga semua alam ciptaan ini berada dalam otoritas Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, langit yang begitu luas, Tuhan seperti membentangkan tenda saja. Langit yang begitu luas, Tuhan seperti membentangkan tenda. Jadi kalau langit yang luas, Tuhan itu seperti membentangkan tenda, apalagi dengan pergumulan dan permasalahan kita. Pasti itulah adalah hal yang kecil dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita sedang berada dalam kondisi diterpa badai kehidupan, badai masalah keluarga, finansial, kesehatan, sakit penyakit, ingatlah bahwa itu semua dalam otoritas Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kalau kita juga diterjang dengan samudra gelombang kehidupan yang seakan tiada henti-hentinya, baru selesai pencobaan ini datang lagi, baru selesai datang lagi. Tapi ingatlah, itu semua dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu. Jadi apa yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu, kalau itu semua berada dalam kuasa tangan Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, berharaplah kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita sekali-kali lari daripada Tuhan. Justru semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang tidak mempunyai masalah. Betul ya Bapak Ibu ya? Amin ya. Saat kita masih hidup di dunia ini, pasti kita ada masalah-masalah. Kalau kita tanya mungkin dengan pendeta kita, dengan ibu pendeta, pasti mungkin beliau juga punya masalah. Pasti semua orang di dalam kehidupan ini punya masalah, Bapak Ibu. Tetapi masalah-masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Supaya apa? Supaya kita mendekat kepada Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu besar. Tuhan kita itu berkuasa dari apapun. Dengan masalah kita, itu adalah hal yang kecil di hadapan Tuhan. Masalahnya, mau enggak kita membawa segala kehidupan kita kepada Tuhan? Kita harus mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah itu besar bagi kehidupan kita. Lewat masalah, Tuhan Yesus mau menunjukkan kasih setianya pada kita. Lewat penyelesaian yang ajaib dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Bapak Ibu, sedikit sebelum saya mengakhiri ibadah ini, mengakhiri khotbah ini, tentunya kita pada waktu zaman bersekolah dulu, kita pasti untuk kenaikan kelas, kita ikut namanya ujian kenaikan kelas ya Bapak Ibu. Semakin tinggi pendidikan kita atau kelas kita, semakin sulit ujian yang kita harus lalui. Tetapi pada saat kita lulus ujian, kita naik kelas Bapak Ibu. Begitu kita lulus ujian lagi, kita naik kelas lagi. Akhirnya kita semakin tinggi di dalam iman. Kita semakin dimurnikan di dalam iman. Karena apa? Karena Tuhan mau iman kita semakin murni bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah takut, jangan pernah lari dari Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah begitu besar dalam hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati.